panjang. Ular pendek. Jadi kebalikan dari kenyataannya. Karena ular itu seharusnya panjang. Kalau cacing pendek. Dan kebalikannya ular pendek. Cacing panjang. Nah, seperti itu ya. Nanti kalian ingat-ingat, ibu akan masak konsentrasi kalian sebelum belajar. Bisa? Bisa. Nah, cacing. Ular. Cacing. Ular. Cacing. Panjang. Hampir saja ada. Oke, itu udah bagus ya. Sudah, permainnya sampai di sini. Sekarang kita mulai untuk belajarnya. Baik anak-anak, sebelum ibu memaparkan materi hari ini, ibu ingin bertanya terlebih dahulu materi yang minggu lalu. Apakah masih ingat? Masih, Bu. Tentang apakah? Alat-alat nifah. Alat tercela nifah. Nah, siapa yang bisa mengutarakan tentang alat tercela nifah? Sama dengan munafik. Munafik adalah orang yang memiliki sifat nifak. Nifak artinya menampakkan yang baik dan menyembunyikan yang buruk. Nifak sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang munafik diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih jawabannya ya. Itu tadi materi yang minggu lalu tentang perbuatan nifak. Baik anak-anak, sebelum ibu menjelaskan materi hari ini juga, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. 1. Memahami materi, arti ada membaca Al-Quran dengan baik. Yang kedua, mengamalkan ada membaca Al-Quran dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan adab-adab membaca Al-Quran dengan baik. Yang keempat, yaitu mempraktekkan atau mensimulasikan adab-adab membaca Al-Quran dengan baik. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas materi tentang adab membaca Al-Quran. Nah, dalam adab-adab membaca Al-Quran ini sering kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena dalam membaca Al-Quran itu ada adab-adabnya. Ada yang tahu adab-adab itu apa artinya? Tata cara, tata krama, sikap. Ya, kita semuanya ya. Adab itu dapat diartikan dengan tata cara atau tata krama kita dalam membaca Al-Quran. Jadi dalam membaca Al-Quran itu ada cara-caranya, ada tata kramanya yang baik yang harus kita lakukan. Ya, tidak sembarangan kita ambil Al-Quran langsung baca. Tidak, harus bagaimana? Berwudu dulu, setelah berwudu baru Memakai baju yang memakai pakaian yang rapi, ya, sopan santun, menutup aurat. Setelah itu buka Al-Qurannya, ambil Al-Qurannya dengan tangan kanan, lalu dibuka dengan perlahan-lahan, ya. Setelah itu baca ta'awudzu, ya. Itu. Nah, lebih jelasnya lagi, ibu akan menjelaskan materi hari ini. Perhatikan ya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Di sini dijelaskan Al-Quran yaitu firman Allah yang tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Al-Quran adalah kitab pedoman dan petunjuk jalan yang lurus dan memberi bimbingan kepada umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya agar selamat di dunia dan di akhirat, dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu tentang adab membaca Al-Quran. Di sini ada 5 adab membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu membaca dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. Yang kedua yaitu membacanya dengan pelan atau tartil dan tidak cepat agar dapat menghayati ayat yang dibaca. Ya, yang ketiga, membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan hati yang tenang. Itu. Yang selanjutnya ada membaca Al-Quran. Keempat adalah membaguskan suara ketika membacanya. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah membaca Al-Quran
bismillah. Ya, karena ya sunnahnya harus ya dengan membaca talaqut. Paham sampai di sini? Paham. Nah, alhamdulillah ya pemaparan materi tadi sudah selesai. Sekarang ibu ingin kalian menyaksikan sedikit video pendek tentang adab-adab membaca Al-Quran. Nanti kalian perhatikan ya, karena setelah memperhatikan video pendek dan materi tadi, ibu akan menanyakan pada kalian sebuah gambar. Nah, nanti diamatin, kalian jawab itu ya. Baik anak-anak, perhatikan video berikut ini, yaitu cerita pendek tentang adab-adab membaca Al-Quran. Perhatikan ya. Selanjutnya, ibu ingin ya membuat kelompok. Kelompok terdiri dari 4 sampai 5 siswa ya. Silakan kalian bentuk kelompoknya. Baik anak-anak, sekarang sudah dibuat kelompoknya. Ibu mempunyai beberapa masalah ya. Masalah di sini ada 3 sampai 4 ya. Nanti kalian jawab, lalu kalian diskusikan dengan temannya ya. Pecahkan masalah-masalah di sini. Ya, yang pertama yaitu jelaskan pengertian Al-Quran. Yang kedua, sebutkan 4 hikmah membaca Al-Quran. Yang ketiga, mengapa ketika kita membaca Al-Quran diperintahkan untuk bersuci terlebih dahulu. Nah, ini masalah kita. Permasalahan di materi ini kalian diskusikan dengan temannya masing-masing. Paham? Paham, Bu. Oke, ini Ibu ada kertas. Silakan tulis jawabannya saja di kertas ini ya. Siap? Siap, Bu. Gimana kelompok 2? Ada yang sulit soalnya? Ada, Bu. Paham ya? Siap, Bu. Untuk kelompok 1 gimana? Ada yang sulit nggak masalah soalnya? Nggak ada, Bu. Baik anak-anak, ada yang sudah mengerjakan? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah boleh perwakilan dari kelompok masing-masing silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari kata Arab yaitu qoro'a yang qoro'u yang memiliki 2 makna. 1. Talla dibaca atau bacaan. Yang kedua, jama'u kumpul yang berarti kumpulan dari berbagai macam kabar dan hukum. Baik anak-anak, tadi sudah kita berdiskusi ya. Nah sekarang ibu ingin kalian ada yang bisa mempraktikkan adab-adab membaca Al-Quran dengan baik. Ya, minta tolong perwakilan dari 1 kelompok tadi. Coba untuk Saida bisa maju ke depan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktikkan adab membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. Kedua, membacanya dengan pelan dan tidak cepat.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, membaca dengan khusyuk. Keempat, membaguskan suara ketika membacanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kelima, membaca Al-Quran dimulai dengan isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nah, di sini gambarnya kalian nanti bisa menjawabnya ya. Salah satu boleh mengacungkan tangan apabila ada yang bisa. Nah, ini gambar yang pertama ini tentang ada membaca Al-Quran. Nah, perhatikan gambar di atas. Menurut kalian, apakah gambar di atas termasuk adab membaca Al-Quran yang baik? Tidak. Karena siapa yang bisa menjawab? Saya tidak, karena di dalam adab membaca Al-Quran kita harus memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat, serta tidak boleh bercanda ketika membaca Al-Quran. Ya, betul ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Gambar yang kedua yaitu di gambar di bawah ini menunjukkan perilaku adab membaca Al-Quran. Nah, pertanyaannya, mengapa membaca Al-Quran hendaknya dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang? Mengapa demikian? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Karena sebagai wujud hormat kita kepada kalamullah atau perkataan Allah. Selain itu dianjurkan juga sebagai seorang muslim menutup aurat dan menjaga sikapnya saat membaca Al-Quran. Nah, kita sudah mempraktekkan adab-adab membaca Al-Quran dengan baik ya. Mudah-mudahan anak ibu semuanya bisa mempraktekkan langsung di rumah secara langsung ya. Jangan sampai kita udah tahu ilmunya, cara-cara membaca Al-Quran ini, tetapi tidak kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Semuanya paham? Paham, Bu. Ibu akan menyimpulkan materi pada hari ini, yaitu materi tentang adab-adab membaca Al-Quran. Al-Quran yaitu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara berangsur-angsur. Dan Al-Quran sendiri merupakan kitab suci umat Islam ya, yang harus kita amalkan, yang harus kita ajarkan kepada orang lain. Nah, di sini dijelaskan adab-adab membaca Al-Qur'annya. Yang pertama tadi ya, kita harus membacanya dengan ke dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. Yang keduanya, kita harus membaca dengan pelan atau tartil atau dengan sesuai dengan tajwidnya. Yang ketiga, kita harus membacanya dengan khusyuk ya, supaya bisa menghayati ayat-ayat Al-Qur'annya. Yang terakhir yaitu kita membaca Al-Quran dengan memulai membaca ta'ud istiazah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke anak-anak, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan pembahasan untuk minggu yang akan datang, yaitu tentang adab berdoa ya. Anak-anak sudah tahu ya ada adab berdoa? Sama ya. Artinya adab-adab itu merupakan tata cara atau tata krama. Jadi dalam berdoa pun ada adab-adabnya. Insya Allah nanti kita akan bahas minggu depan ya. Tapi untuk kali ini cukup kita membahas tentang adab-adab membaca Al-Quran saja. Apabila tidak ada yang bertanya, kita tutup saja pembelajaran hari ini ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebihnya Ibu mohon maaf ya. Yang mudah-mudahan
hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, bila tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja pembelajaran hari ini dengan membaca berdoa bersama. Silakan. Berdoa dimulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk pulang, tapi sebelumnya perempuan terlebih dahulu. Silakan.